Jadilah kader dan dukung politisimu. Jangan banyak protes apalagi menentang. Jika ini dilakukan, maka aliran bantuan sosial dan fasilitas lain akan menyusul, baik atas nama Dadia, Seke, Banjar, dan perkumpulan profesi lainnya. Pemahaman ini nyaris menjadi cara pandang dan dikelola secara cerdas oleh rakyat memaknai pesta demokrasi. Bahkan strategi ini nyaris menjadi budaya. Celakanya, ketika ini dibudayakan rakyat pun nyaris tak lagi punya ruang diplomasi ketika bansos sudah mengalir dan diterima atas nama loyalitas politik. Cara mengelola demokrasi yang mulai dibudayakan politisi nyaris menjadikan demokrasi hanyalah pesta kaum politisi. Beda pendapat pun tak lagi menjadi identitas demokrasi, tetapi sebatas retorika. Fakta bahwa tanpa dukungan politik yang jelas dan pasti, maka komunitas akan sulit mengakses dana-dana pemerintah yang oleh pemerintah dilabeli bantuan sosial. Amatlah susah menembus ruang dan tembok kekuasaan apabila di mata politisi penguasa, komunitas tertentu dianggap bukan kadernya. Celakanya, ada komunitas yang dianggap bukan rakyatnya karena kalah saat pilkada. Membina pemilih dengan istilah kader dengan anggaran bansos layak dijadikan catatan khusus untuk bersama-sama secara bersinergi menuju demokrasi bermartabat dengan memberikan ruang pada rasionalitas dan logika. Rekam jejak politisi hendaknya menjadi rujukan. Pengamat politik Universitas Warmadewa Anak Agung Gede Oke Wisnumurti dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa kepada Bali Pos mengatakan, politisi dan masyarakat memegang peran strategis untuk mewujudkan integritas demokrasi. Wisnumurti memaparkan politisi adalah salah satu aktor penting dalam perhelatan demokrasi. Politisi berkewajiban menjaga iklim politik yang kondusif. Iklim politik yang kondusif akan menciptakan budaya politik akal sehat dengan memberi ruang bagi masyarakat dan para politisi untuk mengekspresikan gagasan dan program kerjanya secara dialogis. Apabila hal ini terwujud baik, politisi maupun masyarakat akan mengurangi ongkos politik dan menekan bersemainya money politik. Maka dengan sendirinya, terlahir pemimpin yang kompeten dan paham akan permasalahan yang ada dan terjadi di Bali. Sementara, Lanang Perbawa, saat ini ada 3 kategori pemilih dalam mengelola hak pilihnya. Pemilih cenderung tradisional, karismatik, transaksional, dan rasional. Kedepan, terlebih pada momentum tahun politik 2024 mendatang, Krama Bali hendaknya menjadi pemilih rasional. Pemilih hendaknya menjadikan integritas calon dan rekam jejak kandidat sebagai rujukan untuk menentukan pilihan. Pilihan rasional akan menjadikan demokrasi berintegritas dan jauh dari proses transaksional. Langkah ke arah itu memang memerlukan waktu dan melibatkan banyak komponen. Tokoh masyarakat, elit politik dan pemerintah hendaknya berada pada visi yang sejalan untuk menyelamatkan demokrasi. Dira Arsana, Bali Pos melaporkan.